Ya, Assalamualaikum Pak. Saya Nena dari Depok. Tim kami datang ke sini itu dengan tujuan rencananya kami akan membangun pondok lansia. Baik. Ya, itu luas tanahnya 5.200 meter di ketinggian 830. Ya, saat ini 1.000 meter masih berbentuk ilalang, belum diapa-apain. Yang sisanya 4.200 itu ditanami penduduk setempat, buncis dan lain-lain gitu Pak. Tenaga kerja sudah ada Bu? Nggak ada, belum sama sekali, masih nol. Nah Baik. yang saya tanyakan pertama, bagaimana menetralkan tanah bekas yang banyak pakai pestisida itu. Terus kedua, kami mohon bantuan Pak Bayu untuk membantu menghitung kira-kira bagaimana lahan itu bisa membiayai kehidupan kami di sana, kehidupan pondok lansia ini dengan integrated farming. Ini rencananya menginap atau cuman datang berkala? Itu rencana 30 kamar ya. 30 kamar. Yang menginap stay itu 10, 20. Baik. Ya, itu untuk tahap awalnya. Kemudian ya apa yang harus kami lakukan, pohon apa saja gitu Pak. Kan kalau yang teorinya Pak Bayu kan harus ada pendapatan harian, mingguan, bulanan, dan investasi. Betul. Selanjutnya seperti itu Pak. Mohon bantuannya. Air bagaimana Bu? Air berapa Pak? Air? 2 liter per detik Pak. Debit air hujannya? Oh dari gunung? Ya. 2 liter per detik, baik, oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Bapak Ibu, kalau sudah mau buat ke pondok lansia, sudah ada nginap, itu sudah level tinggi lagi dari konsep kita, yaitu namanya rumah pemulihan. Rumah pemulihan. Baik, gini, yang dimaksud dengan rumah pemulihan itu begini. Rumah pemulihan ini Bapak Ibu bisa sampai ke level cuman di lansia, berarti cuman perawatan. Tetapi nantinya kalau Bapak Ibu sudah siap loh ya, tapi ya minta maaf ya, herbal juga harus sudah dikuasai betul loh ya. Jadi nanti Bapak Ibu ketika sudah membuat rumah pemulihan ini sudah mirip dengan klinik. Sudah masuk ke rumah sehat. Kenapa ini penting sekali Bapak Ibu? Saya kasih contoh. Orang yang tinggal di kota-kota besar itu selalu bermasalah dengan tanda kutip kesehatan. Dan mereka perlu healing, bukan hanya healing, perlu rekreasi yang bukan hanya cuma rekreasi, tapi rekreasi yang pertama ya, detoksifikasi. Terus yang kedua ada edukasi di dalamnya. Kemudian yang ketiga ada satu proses penyembuhan. Jadi kenapa kita mengajarkan lengkap Bapak Ibu di dalam BSM ya, kalau di BSM itu kan Bayi Sehat Mandiri. Kita mengajarkan lengkap karena yang pertama adalah ya enak enggak enak saya harus ngomong ya. Semua orang pasti sakit. Betul setuju enggak kalau semua orang pasti sakit? Waktu muda dia enggak ada apa-apa, tapi pada waktu tua penyakitnya ini tahu-tahu enggak usah diundang, itu datang sendiri. Nah, bagaimana kita bisa memperlakukan satu tanda kutip pasien seperti itu ya, itu untuk manusiawi. Kalau selama dengan kita mengandalkan obat kimia, selamanya akan tergantung dan hasilnya bukan tambah baik, tapi terjadi komplikasi. Karena dulu datang cuma sakit diabetes, 5 tahun, 10 tahun, sudah ginjal kena, liver kena, semua kena akhirnya. Nah dari sana, untuk membuat program yang sehat secara manusiawi, tidak ada cara lain. Saya tidak menuntut semua Bapak Ibu sampai ke level ini ya. Tetapi kalau Bapak Ibu sudah terpanggil untuk buat anggaplah rumah lansia, ini aja saya tidak mampu Bapak Ibu sampai ke level itu. Jadi ketika saya dapat calling salah satunya adalah buat rumah lansia, rumah jompo.
Kesulitan kita adalah di SDM. Ya minta maaf ya. Kalau sudah lansia itu ngadepi orang pikun itu susahnya minta ampun. Terus yang kedua, kadang-kadang ya tanda kutip ya. Ya minta maaf Bapak Ibu ya. Anaknya mampu, tapi tidak ada waktu. Bayar perawat di rumah kadang-kadang sibuk. Rumahnya juga tidak terlalu luas. Akhirnya ditaruh di rumah lansia atau panti jompo seperti itu. Nah berak di tempat, kencing di tempat. Itu aduh susahnya minta ampun. Saya dulu rencana buat begini, rumah sakit begini, rumah sehat begini, di setiap perbatasan. Lahan ada, semua ada, tapi sampai ke level SDM, sulitnya minta ampun. Karena apa? Bergerak kalau level itu kalau bukan panggilan yang kuat dari hati, tidak kuat Bapak Ibu. Kalau ngitung bisnis, untung, tapi kalau kita cuma bisnis saja tidak dapat pelayanan terbaik, malah kasihan pasiennya. Nah kalau untuk rumah lansia Bapak Ibu ini begini. Ini kan masih tanah kosong nih 5.000 meter. Berapa? 5.200 oke. Nah tanah 5.200 ini kalau masih kosong, jangan langsung action ketika belum betul-betul siap. Jadi kalau seandainya kita buat konsep ini sudah termasuk bangunan atau belum rencananya 5.200 ini? Sudah termasuk, berarti anggap aja tinggal 4.000 meter yang bisa dikelola. 4.000 meter ini Bapak Ibu karena fokus kita ke lansia, berarti kita perlu yang pertama penghasilan harian untuk operasional cost. Operasional cost penghasilan harian ini kita mulai split, kita bagi menjadi 4. Artinya ada 4 staf yang tangani untuk proyek ini. 4 staf ini tujuannya satu Bapak Ibu, setiap staf harus mampu menghasilkan untuk gajinya sendiri dulu. Itu goal awal kita. Terus yang kedua, karena kita nanti ke lansia berarti ada program detox, ada makan sehat, ada healing dan sebagainya. Berarti kita harus tata itu menjadi sesuatu yang bagus. Setelah ada penghasilan harian, kita juga tidak mungkin cuma hidup dari sini. Tidak mungkin cuma makan sayur. Kita juga perlu makan buah. Karena semakin tua, buah ini akan menjadi dominan Bapak Ibu. Buah terbagus ada beberapa macam. Yang pertama adalah alpukat. Yang kedua lemon. Yang ketiga mangga. Yang keempat belimbing. Yang kelima kelapa. Sudah minimal ini harus ada. Harus ada di lingkungan itu. Syarat tanamnya, kelapa hanya ditanam di pinggir-pinggir saja. Kayak alpukat karena dia juga gitu bisa diantara di tanah 1.000 meter untuk konstruksi bangunan. Di tempat parkir dan sebagainya. Kemudian lemon bisa hanya di sela-sela juga di tempat parkir ini. Mangga juga sama di 1.000 meter. Untuk belimbing ini bisa di antara spot-spot aja. Saya kasih alasan saya. Alpukat Bapak Ibu adalah buah terbaik. Ke depan ini penyakit kolesterol akan hampir semuanya. Tidak ada orang yang kebal dengan sakit kolesterol. Makan ngawur sedikit pasti kolesterol tinggi. Terus yang kedua, kita sudah terjebak dengan tepung. Karena itu dari alumni juga kita sedang fokus mengembangkan tanaman sagu. Ini di atas kita sudah mulai riset untuk mengolah sagu sampai ke biskuit. Karena apa? Sagu itu adalah tepung yang bisa non gluten. Kemudian yang kedua, kita bisa membuat hidangan-hidangan dengan dimodifikasi supaya kita bisa disesuaikan dengan lidah now, lidah zaman sekarang. Kalau Bapak Ibu kenal sagu kan cuman masakannya kan cuman itu aja toh. Papeda, cireng bisa, terus dawet. Nah, belum ada yang lain-lain. Nah, itu karena itu kita penting sekali alpukat.
lemak baik mengalahkan lemak jahat, itu hukumnya. Saya tanam alpukat ini untuk mencegah TG tinggi, untuk mencegah PJK, penyakit jantung koroner, untuk mencegah juga, ya minta maaf ya, dampak kolesterol itu macam-macam, kepersendian dan sebagainya. Terutama lansia. Lansia itu keluhan utamanya nanti adalah nyeri. Nyeri pada sendi, nyeri pada tulang. Nah, karena itu butuh sekali alpukat. Kemudian yang kedua, lemon. Lemon ini Bapak Ibu adalah jeruk yang rasanya asam tapi pH-nya basah. Jadi kalau kita sudah yang agak-agak gemuk ya, tolong wajib tiap malam konsumsi lemon. Lemonnya ditambah dengan jahe merah. Tujuannya satu, pada waktu kita istirahat, tubuh kita akan memperbaiki jaringan-jaringan pembuluh darah. Itu manfaatnya lemon. Kemudian yang berikutnya adalah mangga. Mangga ini Bapak Ibu kita kembangkan untuk apa? Untuk anti kanker. Buah yang bagus untuk anti kanker itu mangga. Mangga yang kita kembangkan sebenarnya mangga-mangga lokal. Maru manis bisa, gadung bisa, kemudian mangga golek, tahu enggak ya? Golek itu. Mangga dataran tinggi itu sangat manis, Pak. Sangat manis. Walaupun pertumbuhannya agak lambat. Betul. Nanti kita ada triknya. Kue ini bagus juga. Nah, belimbing. Belimbing ini adalah tanaman yang tidak kenal musim. Belimbing itu bahasa Inggrisnya apa Bapak Ibu? Star fruit ya. Bayangkan ini buah bintang ini. Karena bentangnya kan segi 5. Segi 5 itu paling bagus untuk organ. Untuk revitalisasi organ. Itulah belimbing. Karena itu ketika Bapak Ibu tadi dijelaskan Pak Bambang, untuk memperbaiki organ, terutama yang berhubungan juga pembuluh darah, kita gunakan kaca panjang, seledri, mentimun, dan belimbing. Berikutnya lagi untuk kelapa. Kelapa ini Bapak Ibu kita akan olah menjadi 3 ya. Yang pertama adalah kita ambil airnya, kita minum. Air kelapa itu adalah air yang sama persis dengan cairan elektrolit tubuh kita. Sehingga apa? Pada waktu kritis dia bisa mensuplai air dalam waktu cepat. Yang kedua, air kelapa itu adalah air yang anti racun, menetralkan racun. Dan yang ketiga, air kelapa itu Bapak Ibu kehebatannya adalah bisa dipakai untuk semuanya. Karena itu semua Bapak Ibu ketika belajar buat kuteja, jamu dan sebagainya, nutrisi dan sebagainya, kita gunakan air kelapa. Yang kedua, yang kita ambil dari kelapa itu kita jadikan gula. Ke depan Bapak Ibu, pabrik gula kita akan habis. Suka tidak suka, mau tidak mau, pabrik gula kita akan tutup. Kenapa kok tutup? Ya tergantung perjuangan kita. Saya dengan direksi pabrik gula, kita juga sedang berusaha bagaimana mempertahankan supaya pabrik gula tetap bisa eksis. Tapi saya mau katakan jujur, hari ini 50-60% gula di pabrik gula bukan produksi dari tebu kita. Gula di pabrik gula 50-60% impor. Pabrik gula itu hanya tukang ngarungi. Bukan ngarungi loh ya, oper karung. Ganti karung. Karena itu Bapak Ibu ingat enggak mulai tahun berapa gula itu disebut sebagai sumber penyakit? Enggak, 2010-an. Baru booming jangan makan gula. Karena apa? Gula kita sudah bukan lagi gula yang baik. Rata-rata gula rafinasi. Walaupun dicoba dimakan 1 sendok ya tidak apa-apa. Tapi kalau makan 1 sendok tiap hari,
Tahu enggak Bapak Ibu konsumsi gula itu berapa banyak sehari? Setiap bikin kopi 2 sendok, pagi, siang, teh dan sebagainya. Sehari itu bisa sampai 10-12 Bapak Ibu. 10-12 itu dikalikan dengan 15 gram, 15 sampai 20 gram, 15 gram aja sudah 300 gram. Bagaimana kita tidak sakit? Makanya gula disebut salah satu sebagai makanan kanker. Lah masalahnya orang Indonesia ini karena sudah sawo mateng jadi manis-manis. Paham maksud saya ya? Hobinya juga manis. Disuruh yang pahit pasti komplain. Wong hidup saya sudah pahit, suruh minum kopi pahit. Jadi kita tidak bisa ganti budaya dengan instan Bapak Ibu. Ya kita harus buatkan gula yang bagus. Gula yang bagus itu salah satu adalah dari kelapa. Kelapa, aren, itu yang akan kita siwalan, kita akan olah menjadi gula. Harapan saya satu ke depan, setiap desa punya pabrik gula. Setiap rumah kalau perlu punya pabrik gula. Kalau pabrik gula dari kelapa mudah atau susah? Mudah kan, mau tinggal diambil niranya. Karena itu kita buatkan sekarang kelapa-kelapa genjah. Kelapa genjah ya, kelapa entok, kelapa hibrida, yang pohonnya cuma tinggal semeter aja. Kenapa kok begitu? Alasan utama terberat buat gula itu deres. Lah kalau deresnya aja 10 meter, mabuk yang manjat Bapak Ibu. Saya buat mesin panjat kelapa itu tahun 2015. Kenapa kok begitu? Di kepulauan itu kelapanya ketinggiannya bisa di atas 15 meter semua. Kalau enggak pakai alat itu nyawa taruhannya itu. Satu orang gara-gara ngejar target penghasilan setiap hari bisa manjat sampai 50 pohon kelapa. Bayangkan ini kaki kayak apa itu. Kalau sampai jatuh ya wassalam. Betul atau tidak kira-kira? Kemudian yang kedua, bangsa kita masih belum bisa lepas dari minyak. Lah minyak hari ini Bapak Ibu yang dijual di Indonesia, ini yang sampai kadang-kadang itu bingung Bapak saya. Indonesia ini pusatnya sawit loh, nomor 5, nomor 6 dunia Indonesia ini. Tapi minyaknya yang dikonsumsi oleh rakyat Indonesia, minta maaf sekali. Tahu dari apa bahannya? Kulit sawit. Bukan dari kokonatnya, bukan dari kelapanya. Tapi cuman kulitnya. Dan kualitasnya minta maaf. Itu setara dengan biodiesel Bapak Ibu. Terus habis gitu kalau sudah begitu, ini kan berarti tanda kutip, radikal bebas. Minyak yang paling mudah terbakar. Lah kalau yang digunakan minyak itu semua, berarti semua orang ini anggap aja mesin diesel ini. Dan yang keren satu, Indonesia ini kalau enggak digoreng enggak mau Bapak Ibu. Betul atau tidak? Bapak Ibu kalau lihat ke anak-anak yang ke bawah, semuanya makanannya gorengan. Yang ada di pinggir-pinggir jalan, gorengan. Sudah bahannya jelek kayak gitu, disaring lagi. Teroksidasi lagi. Lah kalau sudah teroksidasi, gimana bisa selamat? Makanya saya lihat ini orang Indonesia itu sakti-sakti Bapak Ibu. Loh iya, makanannya itu kalau dihitung, dilihat dengan detail, itu caranya sehat dari mana itu enggak ketahuan kita ini. Tapi sih selamat aja. Berbahagialah kita ini bangsa yang dilindungi Allah. Harusnya kelapa yang bagus itu kernel ya Bapak Ibu ya. Tahu ya kernel ya. Kernel itu kan dalamnya ya. Itu diekspor. Dan itu monopoli. Yang konsumsi adalah luar negeri. Jadi yang baik-baik diekspor, sampahnya untuk kita. Mahal lagi minyak kita masih. Betul atau tidak? Karena itu saya kepengen satu. Sudah, karena ini miliknya raksasa, jangan ikut main di sana. Karena kita ini semut.
Saya punya prinsip dari dulu Bapak Ibu, walaupun saya semut, yang penting satu, saya bisa semut tapi masuk telinganya gajah. Ngerti maksud saya masuk telinganya gajah. Gajah itu akan susah ngilangkannya, karena apa? Di dalam lubang telinganya. Belalenan tidak cukup untuk garuk-garuk. Nah, kelapa ini kita olah menjadi, kalau boleh jadi virgin coconut oil, VCO. Tapi tahu buat VCO paling gampang? Begini ceritanya. Ambil kelapa, parut ya, bersihkan kulit luarnya, setelah diparut, diperes. Oke, setelah diperes Bapak Ibu sudah jadi apa namanya? Santan. Kalau boleh tanpa air, santan kanil, begitu ya. Santan ini sudah mengandung lemak atau belum? Sudah. Setelah jadi santan masukkan kulkas. Atau kalau lebih bagus lagi santan di blender, dibuat emulsi, sehingga terjadi pemisahan lapisan. Masukkan dalam kulkas secara otomatis dia akan terpisah Bapak Ibu. Yang atas sendiri kotoran, ini buang, jangan dibuang, ini untuk jadi pakan ternak. Kemudian bawahnya ini adalah minyak, bawahnya ini adalah air, bawahnya lagi adalah ini yang sekarang ampas, ini kan tapi bukan ampas kelapa kan, ampas dari santan kan. Yang ini biasa kalau Bapak Ibu mau jadi olahan, bisa untuk dibuat olahan susu. Bukan ini susu, ini sudah air ini. Endapan di bawah, itu bisa jadi susu kelapa. Jadi kenapa hari ini kelapa kita itu laris minta ampun Bapak Ibu? Karena dunia sedang mengetahui kebenaran. Jujur ya, dunia ini dikendalikan oleh politik Bapak Ibu. Politik barat itu anti kelapa. Saya ulangi ya, politik barat itu anti kokonat. Kenapa kok anti kokonat? Karena di sana tidak punya kelapa. Jangankan barat, Australia saja tidak punya kelapa. Ada orang Indonesia Bapak Ibu, suatu hari ketika saya di Australia, saya melihat orang Indonesia itu punya pohon kelapa 2. Datangkannya itu lebih dari 1 miliar itu. Untuk bisa tanam kelapa di Australia. Cuman itu hiasan rumah. Nah, saya mau katakan jujur ya. Ketika Bapak Ibu bisa membuat minyak kelapa seperti ini adalah satu revolusi besar-besaran. Kenapa revolusi besar-besaran? Coba Bapak Ibu, tanam kelapa itu mudah atau susah sih? Mudah kan? Tapi kelapa itu nanti sebentar lagi akan habis. Kenapa kok habis? Orang Indonesia kan satu. Ketika kelapa sudah mahal, maka yang terjadi dia akan paksa bagaimana caranya supaya kelapa ini berbuah banyak. Betul atau tidak? Karena dipaksa berbuah banyak, pohon juga akan stres. Pasti mati. Makanya saya menggalakkan sekarang semua wajib tanam kelapa. Bukan untuk dijual kelapanya, tapi kita olah jadi gula dan kita olah jadi minyak. Nah, Ibu kalau sudah ada di satu kawasan begini, maka ini akan menjadi nilai plus. Gorengnya pakai VCO. Makannya makanan sehat. Kemudian yang kedua telurnya sehat. Nah, saya lanjutkan. Ini untuk semua juga ya Bapak Ibu ya. Kalau boleh sampaikan level ini. Kemudian Bapak Ibu nanti kan rencana punya 30 kamar nih. Konsultan saya berkata sebenarnya jangan sampai nginep Bapak Ibu. Nginep itu biayanya besar. Jadi kalau nanti sudah sampai di klinik lebih baik datang, periksa, pulang. Makanannya dari situ enggak apa-apa. Karena apa? Biaya perawatan itu sangat tinggi. Kalau sudah ngerawat gini paling tidak harus ada dokter umum sama perawat, Bu. Ya kayak seperti itu. Saya terhambat Bapak Ibu ketika saya membuat rumah sehat ini. Terus terang bukan saya tidak percaya dengan dokter Indonesia. Keluarga saya hampir semua dokter. Akhirnya waktu itu saya terhambatnya karena satu. Saya mau beli, ya tidak enak ya di telinga ya. Namanya robot dokter.
Robot dokter itu Bapak Ibu harganya mahal. Tahun 2015 itu 300 miliar kalau tidak salah. Saya sudah merencana untuk beli itu, tapi tidak boleh impornya. Alasannya belum boleh robot dokter masuk Indonesia. Kegagalan kita terbesar Bapak Ibu di dunia medis itu namanya satu, salah diagnosa. Kenapa Malaysia laris? Kenapa di Malaysia, Singapura itu laris sekali? Setiap pasien yang masuk ke Malaysia, masuk ke Singapura, dokternya pasti bilang, oh ini dokternya salah diagnosa, salah ngasih obat. Lah Bapak Ibu tidak bisa masuk ke ranah sana. Karena itu ranahnya ular Bapak Ibu. Logonya kan ular. Bukan ranahnya ular, ular kayak apa, logonya itu ular. Lah kita sebagai manusia, sebagai rakyat biasa, kita tidak boleh masuk ke ranah sana. Karena itu, karena saya tidak bisa masuk ke ranah sana, yang saya di Indonesia itu ada satu yang sakti, namanya dukun. Kan belum ada sekolah perdukunan. Sebelum ada sekolah perdukunan, lebih baik kita jadi dukun. Supaya apa? Tidak disalahkan. Tapi dukun yang belajar. Percayalah ke Bapak Ibu, orang luar negeri itu kalau sudah sakit parah juga bingung nyari dukun kok. Nggak percaya. Udah serius ini, serius. Dukunnya luar negeri lebih ngeri-ngeri Bapak Ibu. Lebih aneh-aneh, apalagi masuk ke Afrika, masuk ke Timur Tengah. Itu dukunnya lebih sakti-sakti dan lebih aneh-aneh. Tapi kalah dengan Indonesia. Kenapa kalah dengan Indonesia? Dukun Indonesia itu tidak ada yang sekolah. Tapi sakti-sakti. Bapak Ibu percaya enggak? Saya membuat obat herbal itu belajar dari mana? Salah satunya dari dukun. Saya punya kebiasaan Bapak Ibu, setiap tahun saya sisihkan waktu 2-3 minggu, saya akan masuk ke hutan yang tidak ada akses, yang tidak mengerti bahasa Indonesia. Saya di sana biasanya saya bangun rumah, bangun sekolah, bangun pertanian. Itu yang saya lakukan setiap tahun. Kenapa se-Indonesia bisa selesai? Gara-gara itu yang saya lakukan. Itu bukan motivasi kosong itu juga ada udang di balik batu. Setiap kali saya pergi, yang saya cari pertama kali itu rumahnya dukun. Kenapa saya cari rumahnya dukun? Minimal satu, kalau di situ aman saya. Paham ya? Yang lain takut mau nyerang. Lah wong enggak ada yang kenal Bapak Ibu. Tahu aja enggak, wong ketemu cuma di jalan. Jadi alasan saya selalu nyari rumahnya siapa? Rumahnya dukun. Terus yang kedua, di situ saya paling banyak belajar dengan ketika dukun nangani pasien. Minta maaf loh ya. Orang-orang di pedalaman itu Bapak Ibu mau ke rumah sakit kemana? Betul atau tidak? Mau dipikul aja sudah meninggal di tengah jalan itu. Nah dukun-dukun ini ngasih ramuan, ngasih macam-macam. Ya ada yang banyak yang mati sih. Tapi minimal kan sudah berusaha. Betul ya. Lah kalau yang datang ke situ sudah minta maaf, sudah kena serosis, pembengkakan hati, perutnya sudah besar. Lah kalau kelasnya dukun kan dipikir santet. Padahal kasusnya itu serosis. Lah serosis dibawa ke manapun juga meninggal kok. Ya kalau dukun ngobati meninggal kan minimal tidak perlu biaya banyak. Kalau masuk rumah sakit, di kemo, dioperasi dan sebagainya, keluar biaya banyak, pulang juga meninggal. Nah itu menghibur dirinya. Karena itu dari sana saya paling banyak belajar. Saya kasih contoh salah satu ya, obat luka. Obat luka, tadi Pak Bambang cerita sedikit enggak? Daun sirih, asam jawa, garam, sama air kelapa. Tapi tenang Bapak Ibu, enggak usah dicatat, enggak usah bingung. Bapak Ibu nanti kan tergabung di grup alumni. Walaupun di dalam pelatihan cuma 3 hari, resep apapun yang Bapak Ibu butuhkan bisa diminta di admin. Seperti misal untuk sakit ini, semua bisa minta di admin. Saran saya satu, jangan minta di depan. Enggak kebaca.
Kecuali Bapak Ibu minta di depan langsung di print lain cerita. Karena resepnya aja ada puluhan Bapak Ibu. Nanti SOP pertanian, SOP tanaman, tambah tidak kebaca semua takut saya. Mintalah yang dibutuhkan. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu bisa terlayani dengan baik. Contoh nih, ketika Ibu nanti sudah tanam ini, tanam kelapa, tanam sayur, tanam cabai, tanam terong, tanam tomat. Semua kan ada SOP-nya. Mintalah yang dibutuhkan saja. Paham maksud saya ya? Pada waktu awal akan di grup rule buah gitu, pulang dari sini handphonenya bisa ngehang itu. Langsung masuk semua soalnya. Tapi saya minta maaf, pelajarilah yang dibutuhkan saja. Kemudian yang kedua, tanaman sayurnya usahakan adalah tanaman-tanaman yang detox, yang pemulihan, recovering, dan penjagaan, covering. Jadi 3 ini adalah fokus tanamannya. Contoh, tanaman-tanaman yang untuk detox. Tanaman-tanaman untuk detox berarti tanaman itu akan membuat kasus dehidrasi. Selama di sini Bapak Ibu siapa yang kencing sudah lebih dari 6 kali, 8 kali sehari? Sudah ada? Saya minta maaf, ini kan sudah hari ketiga. Ini efeknya sudah kelihatan. Pertama kali kencing warnanya apa? Waktu awal-awal datang. Ketika pagi hari Bapak Ibu kencing warnanya apa? Sudah warna cenderung ke hijau? Ada hijau kuning sedikit? Terus habis itu hari ini Bapak Ibu kencing warnanya jadi apa? Itu lagi bersih-bersih ginjal Bapak Ibu. Jadi ramuan-ramuan yang Bapak Ibu konsumsi di atas, itu kita setting, ada yang detox, ada yang recovering, pemulihan, dan ada yang untuk covering, penjagaan. Jadi kita sebenarnya cuma dibutuh di 3 ini Bapak Ibu. Makanan Bapak Ibu, minta maaf, ada yang sudah pernah ikut pelatihan pemerintah atau apa sebelumnya di sini? Ada? Pernah pelatihan terlama berapa jam Pak sehari? Apa? Ada juga. Capek enggak Pak? Capek sekali ya. Capek enggak kira-kira? Nah, Bapak Ibu di sini, ini pelatihan kan cuma 2 hari, 3 hari ya. Saya minta maaf jujur, harusnya capek atau tidak? Tapi Bapak Ibu capek atau enggak? Biasa kan? Ini serius. Ini serius Bapak Ibu. Makanan Bapak Ibu kita setting. Makanan, minuman itu kita setting. Supaya apa? Bapak Ibu duduk begini nih loh, yang sudah usia 40-50 tahun. Masih bisa tenang begini sudah alhamdulillah loh. Minimal 1 berarti yang ambeien jarang. Kalau ambeien kan saksek. Betul atau tidak? Yang kedua, kalau boyok sakit itu pasti mulet begini. Ini Bapak Ibu tenang semua. Berarti semua aman. Padahal apa? Itu cuma dari makanan. Bu, nanti tolong lanjutkan. Ibu tanya ke dapur, resep-resepnya bagaimana? Kita akan ajari sampai ke situ Bapak Ibu. Kemudian ngobati kita Bapak Ibu. Ngobati itu bukan dengan obat. Ngobati itu fokuskan ke makanan. Saya tidak ingin Bapak Ibu jadi dukun yang sebenarnya dukun. Karena dukun itu malati Bapak Ibu. Saya ini pabrik obat. Saya pabrik herbal Bapak Ibu. Tapi saya disuruh jualan herbal itu paling tidak senang. Coba bayangkan, saya punya pabrik itu karena terpaksa. Undang-undang yang harus memaksa saya harus punya pabrik. Karena pabrik bisa mengeluarkan izin edar, BPOM. Kalau saya tidak punya pabrik, saya tidak punya izin edar. Kalau tidak punya izin edar ditangkap polisi. Betul kan? Nah, karena itu saya harus ngurus semuanya, jalur prosedural. Tetapi sebenarnya kenapa sih saya buat herbal? Karena terpaksa Bapak Ibu. Contoh,
Bapak Ibu saya kasih rebusan, contoh yang saraf gitu. Ada yang kena stroke enggak keluarganya. Obatnya gampang, sangket, leng-lengan, meniran, kemangi, pegagan. Nah ini bahannya 5 ini. Ini adalah nutrisi saraf. Pertanyaannya satu, bisa buat enggak? Bahannya aja enggak tahu. Terus yang kedua, terus bahannya enggak tahu, harus diobati enggak? Bayangkan kalau ini saya kasih dalam bentuk rebusan yang besar itu ngeri Bapak Ibu, betul atau tidak? Akhirnya saya ekstrak sehingga semua produk saya rata-rata cuma dalam bentuk tetes. Saya kasih contoh nih yang untuk pemulihan tanah ya. Kan saya buatkan dari ampasnya gadok Bapak Ibu. Tak Bambang tadi jelaskan gadok sedikit. Berapa harganya gadok? Berapa mili? Tahu enggak 1 liter jatuhnya berapa? 18 juta lah. Bapak Ibu kalau beli katalis berapa harganya? Ada artinya enggak 20.000 dengan 18 juta? Enggak ada artinya sama sekali. Kemudian yang kedua, minum gadok itu ada orang kemarin siapa ya testimoni di sini ya, minum pertama langsung 7 tetes ndredeg Bapak Ibu. Enggak kuat. Padahal 7 tetes itu cuma 1/7 mili. Kalau orang-orang yang sakit lambung, saya nyuruh minumnya cuma 1 hari 1 tetes. Banyak atau sedikit 1 tetes? Kurang dari 1 tetes itu bingung ngitungnya. Betul atau tidak? Ilmu yang saya ajarkan ke Bapak Ibu, sebenarnya kalau Bapak Ibu nanti tinggal teruskan, akan ke sini. Ya minta maaf, pupuk yang Bapak Ibu pelajari ya ini kan masih banyak kilo kan, banyak liter kan. Level kami 1 hektar itu sebenarnya cuma butuh 150 mili. Tapi kalau ini saya ajarkan, Bapak Ibu enggak tahu basic. Paham maksud saya? Enggak tahu dasar buatnya. Saya akan luncurkan hal-hal yang canggih ketika ngikuti perangnya saja. Musuh kita seberapa ya kita ngikuti aja. Tapi kalau Bapak Ibu menguasai dasar ini saja, menguasai dasar, bisa membuat ini, tanamannya ini, semua dilakukan dengan cara kita. Bu, kalau boleh nanti pakai katalis Bu ya. Soalnya begini Bapak Ibu, ini program bukan manipulasi ya, ini strategi Bapak Ibu. Saya untuk menyehatkan orang, itu perlu katalis. Katalis sudah tahu bahannya kan? 90 macam bahan-bahan herbal, tumbuhan, dan buah-buahan. Nah, dari katalis yang ada ini, setiap 50 gram sayur yang Bapak Ibu konsumsi, 50 gram seger, itu jadinya cuma 2 sendok. 2 sendok itu saya kasih gadok ini 3 tetes di dalamnya, komposisinya. Sehingga apa? Percayalah, Bapak Ibu di sini semua baik pencernaannya. Biasanya datang pertama biasa, datang hari kedua laparnya nemen, hari ketiga ini makannya lebih banyak. Siapa yang sudah makannya rasa kurang? Loh serius ini. Ini serius. Loh, minta maaf Bapak Ibu, minta maaf. Makan banyak itu bukan karena apa? Kenapa kita makan banyak sih? Tahu enggak kenapa? Nomor 1 kebutuhan, nomor 2 yang ngolah ini kerjanya maksimal. Pernah Bapak Ibu makan itu kayak enggak jalan? Sering enggak? Sering kan? Makan itu biarpun sudah makan enak ini, rasanya tetap biasa aja, betul atau tidak? Makanan di sini enggak ada yang mewah Bapak Ibu, sederhana semuanya. Enak. Yang membuat enak tahu enggak Bapak Ibu? Orang micin, bukan. Kita ini bukan generasi micin di sini. Kita anti gitu.
Yang membuat enak itu satu, begini loh. Orang dikatakan sehat Bapak Ibu, ketika makan hanya dengan sambal, dengan tempe saja, terasa nikmat. Betul atau tidak? Orang dikatakan tidak sehat, walaupun menu ini sudah menu yang jutaan, rasanya tambah enek. Bukan karena apa? Bukan karena rasa tubuh kita. Karena cinta, alhamdulillah. Sambil lihat fotonya. Nah, Bapak Ibu gunakan ini. Bukan kemewahan. Tetapi betul-betul yang diperbaiki sistem metabolismenya. Dan inilah yang saya pakai memulihkan tanah kita. Kemudian ada udang di balik batunya. Yang pakai katalis itu sebenarnya goal saya bukan produksi yang besar saja. Goal saya adalah menyehatkan seluruhnya. Tergantung Pak. Semua katalis ada isinya. Tergantung untuk buahnya atau untuk sayur. Kalau fokus kita untuk sayur ini, berarti katalis berapa? 1. Simple. Dan saya berharap satu, ini adalah dasarnya Bapak Ibu. Lah nanti apalagi lansia. Kalau Bapak Ibu sampai ke level itu saya acungi jempol. Kenapa? Itu pengabdian yang tertinggi. Itu bagusnya begini Bapak Ibu kalau pelayanan lansia. Itu membawa orang di ujung hayat. Paham maksud saya ya? Membawa orang di ujung hayat. Semua orang pasti meninggal. Tapi di saat itulah minta tolong. Diberi pelayanan terbaik. Saya melayani lansia sudah bertahun-tahun Bapak Ibu. Pertanyaan lansia itu satu. Yang membuat saya sebagai bantu mereka itu kadang-kadang nangis. Dia bilangnya cuma satu, anak saya itu saya besarkan. Setelah mereka sukses, mereka buang saya. Mereka nitipkan kita itu kayak tanda kutip dibuang loh Bapak Ibu. Padahal sebagai orang tua kepengennya apa sih? Kumpul bareng kan. Nah, karena itu saya minta tolong. Di tempat itulah pemulihan hati, pemulihan jiwa, dan pemulihan makanan itu dilakukan. Pahalanya paling besar di sini. Sedihnya ada, saya tunjukkan. Kita juga sering melayani pasien-pasien yang sudah pikun Bapak Ibu. Sudah dikasih makan. Sehari 3 kali. Kalau ada pengunjung, dia cerita, saya di sini tuh tidak pernah dikasih makan, bayangkan. Dia itu lupa kalau habis makan. Terus yang paling menjengkelkan lagi itu, keliling itu, barang itu berserakan di mana-mana. Kalau ditanya, enggak tahu. Padahal dia yang bawa. Minta maaf, bajunya tetangganya itu bisa dibawa. Ya minta maaf Bapak Ibu ya. Kalau saya boleh saya katakan, saya sendiri enggak kuat pelayanan di sini. Saya ngambil konsep untuk ke lansia itu berat sekali. Tetapi kalau Bapak Ibu bisa di sana, bisa dilakukan. Kita ini ada Bapak Ibu di Jember ya, teman yang kelola. Ada lansia, ada panti asuhan. Di depan itu kita juga punya warung. Warung itu warung sukarela. Kalau punya uang silakan bayar, kalau enggak punya uang enggak usah bayar. Begitu. Itu dulu kita berpikir akan tutup. Ternyata ini sudah 10 tahun lebih itu enggak tutup-tutup Bapak Ibu. Ada saja kasnya. Padahal yang makan di situ tukang becak, tukang pikul, tukang sampah, begitu itu. Tapi ada saja. Jadi ada yang begitu, ada juga orang kaya datang ke situ tidak makan cuma naruh uang. Jadi saya minta maaf. Ketika sudah level ini level dewa ini Bapak Ibu. Betul-betul pelayannya ini sudah persiapan orang masuk ke liang lahat ini ceritanya. Jadi tolong dilayani dengan baik. Dan saya jamin pahalanya terbesar. Siap Bu ya. Jadi buatnya tadi Bu ya, kasih karyawan 4 untuk membuat planning 111. Kemudian yang kedua, karena ada 30 kamar, anggap aja ada 30 orang yang akan tinggal di situ, yang akan makan di situ. Satu orang itu Bapak Ibu cuma butuh 2 meter. Satu pasien itu cuma butuh 2 meter. Itu yang saya sebut dalam konsep keyhole. Keyhole garden. Keyhole garden itu luasnya berapa?
Berapa ini? Kurangi jalan 1 meter, berapa? Ini untuk satu keluarga 4 orang, berarti satu orang ketemu berapa? Untuk hidup kita butuh 2 meter. Untuk mati juga kita butuh 2 meter. Jadi inilah keseimbangan. Jadi kalau kita di setiap rumah Bapak Ibu punya keyhole ini, sebenarnya satu orang cuma butuh 2 meter persegi. Berarti sudah bisa dihitung. Ada 30 orang di situ, betul kan? Berarti sayur mereka cuma butuh berapa? 60 meter persegi. Ini untuk sayurnya, lain berasnya ya. Berasnya ya tidak mungkin cukup juga, saya hitungkan berasnya. Karena lansia Bapak Ibu begini, beras yang Bapak Ibu tanam, nanti kalau mau ikut SOP ya saya minta tolong ya. Tadi SOP itu bukan supaya produksinya bagus saja, ada udang di balik batu. Udang di balik batunya begini, saya punya pasien juta Bapak Ibu. Dan salah satu sekarang terbanyak itu gangguan, maaf ya, saraf. Anak kecil-kecil autis. Yang kedua rata-rata penyakit fobia sekarang ini. Yang ketiga gara-gara handphone Bapak Ibu, mereka introvert parah. Tidak mau diganggu. Sehingga sangat, selain hiperaktif dia sangat membahayakan. Kalau ke orang bisa nyerang, kalau ke diri sendiri bisa bunuh diri. Dan itu penyakit modern hari ini. Terus yang kedua, epilepsi. Ngeri, stroke. Nah, semua ini Bapak Ibu perlu vitamin-vitamin neuro, vitamin-vitamin syaraf. Vitamin syaraf itu sebenarnya kan cuma bicara B1, B2, B6, B kompleks, B12. Nah, semua ini harusnya gratis. Saya minta maaf, tahun berapa beras dijas sebagai sumber penyakit? Bapak Ibu ingat enggak? Jangan makan beras banyak-banyak, jangan makan beras enggak mungkin, makan nasi banyak-banyak. Nanti kena diabetes, betul atau tidak? Kegemukan yang disalahkan siapa? Nasi. Diabetes yang disalahkan siapa? Itu loh tahun berapa? Ya di atas 2010 ke atas. Sebelumnya, nenek moyang kita makan apa? Ada yang diabetes enggak? Ada Pak, satu kampung satu. Itu aja pegawai yang sakit. Betul atau tidak? Yang lain sehat-sehat saja. Banyak orang selalu mengatakan gini, penyakit banyak karena sumbernya penyakit banyak. Betul. Kenapa sih beras ini yang saya utamakan ini sebagai sumber penyakit hari ini? Saya tunjukkan Bapak Ibu. Mulai 1984, ini pupuk kimia digalakkan di Indonesia. Zaman ini, minta maaf ya, zaman ini petani disuruh gunakan urea itu enggak mau Bapak Ibu. Betul atau tidak? Sampai diturunkan namanya Bimas. Betul enggak? Yang bergerak namanya ABRI. Tugasnya ABRI itu sama dengan sekarang tahun ini nih. Kalau dulu mengajak ke kimia itu ABRI. Sampai sedikit paksaan. Orang kita enggak mau, petani kita enggak mau. Petani kita baru mau itu tahun 1990-an. Berarti butuh waktu berapa tahun Bapak Ibu? Itu ngerubah organik ke kimia, itu butuh waktu 6 tahun. Dengan seluruh kekuatan pemerintah. Terus dari sini orang kecanduan sampai tahun 2010. Overnya kimia itu tahun 2010. Tanah sudah langsung jenuh. Tanah bilang enggak mampu lagi dengan kimia. Buktinya apa? Di sini ini nasi itu sudah berubah menjadi racun. Buktinya paling gampang satu. Saya minta maaf, di sini makan nasi kan? Nasinya beda enggak dengan di rumah? Nasinya bikin ada yang sakit, minta maaf ya, datang ke sini agak kurang enak atau apa gitu ada? Enggak ada.
semua baik-baik saja. Nasi ini Bapak Ibu adalah sumber vitamin B. Nah terus yang kedua, bukti paling gampang satu. Kalau nasi Bapak Ibu beli biasa, dimasak pagi, sore itu sudah kuning. Yang disalahkan Magicom. Benar, kita ini kan selalu harus cari ada kambing yang berwarna hitam. Kalau masih putih harus dicat dulu. Nah kemudian yang kedua, kalau nasi organik Bapak Ibu taruh di atas piring, tidak usah masuk kulkas, tidak usah masuk Magicom, 3 hari itu tahan. Pertanyaannya kan satu, beli di mana beras organik? Betul kan? Mau beli ke saya? Jangan, saya sudah overload. Kita melayani konsumen kita aja sudah tidak mampu Bapak Ibu. Melayani pasien kita itu tidak mampu. Saya ciptakan pelatihan ini karena itu saya butuh Bapak Ibu. Untuk apa? Menjadi jawaban bagi mereka. Nah, kalau sudah makan beras organik, ini garansi saya. Yang pertama, minimal encok pegel linu lewat. Kalau Bapak Ibu badannya sakit semua, kalau ke dokter disuntik apa? Neurobion yang warnanya merah itu. Itu isinya apa? B-kompleks. Harusnya kita ini makan nasi kok masih suntik B-kompleks. Ada yang salah di sini. Karena itu yang saya bangun nasi. Nasinya butuh berapa? Kalau ada 30 orang, karena lansia tolong jangan dikasih jatah 1 orang 1/4 kilo ya. Kalau lansia harus dibatah. Makan nasi itu terbaik itu berapa? 8 sendok. Ini piring Bapak Ibu, harusnya dibagi 4. Karbo, protein, buah, dan sayur. Ini harusnya begini. Gimana? Nah, itu nanti saya jelaskan, enggak apa-apa. Jadi ini karbohidrat Bapak Ibu adalah nasi. Nasi kita butuh 8 sendok per hari. Per kali makan. Protein juga sama, kurang lebih sekitar 8 sendok. 8 sendok itu sekitar 100 gram. Buah juga sama, sayur juga sama. Kalau kita bisa makan seperti ini, garansi saya tidak overweight, tidak kurus, namanya ideal. Ideal itu sehat. Saya aja juga ada gemuk Bapak Ibu, harusnya kurus ini. Nah kemudian berikutnya begini, kalau makanan kita bisa sehat begini, ini jadi sampah enggak nanti? Jadi buah kulitnya, betul ya? Sayur yang jelek-jelek gitu ya. Ikan tulangnya. Kalau nasi tolong dikasih jatah. Lah inilah yang kita masukkan di limbah rumah tangga. Kenapa saya katakan pakan ayam itu terbaik adalah limbah rumah tangga? Itu sebenarnya bukan kosongan limbah rumah tangga. Dasar teori limbah rumah tangga itu dari sini. Kalau yang dimakan bosnya itu 4 sehat, yang dimakan ayam 4 sehat. Coba kita perlakukan ternak untuk makan sehat dengan kita, itu berarti ayamnya kira-kira sehat atau tidak? Sehat. Yang kita kasihkan ke ayam itu bukan barang busuk. Yang kita kasihkan ke ayam itu bukan sampah yang sebenarnya sampah. Sebenarnya yang kita kasihkan ke ayam itu adalah apa yang kita makan, itu yang dimakan ayam. Harusnya sehat atau tidak? Sehat. Dan minta tolong. Inilah yang dimakan oleh ibu-ibu tadi, lansia, bapak-bapak lansia. Sekarang saya kembali ke beras. Karena usianya sudah tua, beras ideal cuma 100 gram nasinya. Untuk membuat nasi 100 gram itu dibagi 3, berarti 30 gram beras. Berarti satu lansia makan 30 gram. Kalau 30 lansia makan 3 kali nasi, berarti butuh beras berapa kilo? Dari kali 3 kan, ketemu 90, anggap aja 100 gitu ya. Setiap hari 100 gram. 100 gram kali 30, ketemu berapa? 30
3 kilo per hari. Kalau 3 kilo per hari, per bulan butuh berapa kilo? 90. Satu siklus padi 4 bulan butuh berapa kilo? Karena ini bentuknya beras untuk jadi gabah dikalikan. Sekarang kita hitung, untuk membuat gabah 720 kilo butuh berapa luas? Sekarang Bapak Ibu kita akan mulai ya, setiap bulan saya akan tampilkan testimoni dari teman-teman alumni. Soalnya kenapa kita tidak berani losdol Bapak Ibu, kasihan mereka. Nanti butuh, siapa yang kemarin yang Pak konsultan pajak ya? Nanti takutnya mereka nanti butuh bapak nanti. Kalau sudah jadi miliarder kan di negara kita kalau sudah kaya kan dikejar Bapak Ibu. Betul kan? Nah, sekarang saya tunjukkan. Butuh gabah 720 kilo. Satu polybag ini kita tanami 4 biji. 4 biji ini Bapak Ibu diharapkan punya anak 4 kali 10. Berarti anakannya ada berapa? 40. Satu anakan itu menghasilkan 1 malai. 1 malai itu rata-rata 200 biji. Sehingga apa? 1 polybag bisa menghasilkan 8.000 biji padi. Per 1.000 biji itu beratnya 25 gram. Berarti 8.000 kali 25 ini berapa ketemunya? 200 gram. Ini terendah, kemarin teman-teman bilang ada yang 1/4 kilo. Kalau kita setiap polybag menghasilkan 200 gram, butuh kita 720, butuh berapa polybag? Jadi kalau ini diapakan? 1 polybag 200 gram butuh kita 720, berarti 720 dibagi 200. Butuh berapa ketemunya berarti? 14, betul ya? 3,6 ya, 3.600 polybag. Polybagnya dari mana? Paling aman kalau polybag Bapak Ibu awet sih tapi kurang awet. Paling aman itu galon. Galon air mineral. Terpaksa jadi pemulung. Saya kasih trik. Cari di mana galon yang paling banyak di hotel. Di hotel itu cuma 1.500. Saya punya galon banyak itu dari hotel-hotel di Salatiga, Bapak Ibu. Jadi pekerjaan saya sampingan, pemulung. Lah kalau lansia gitu nanti keluarganya, nanti kalau titip sini syaratnya bawa galon, nah penuh itu nanti. Nah dengan cara ini butuh luas berapa? 1 meter persegi isi 9. Berarti butuh berapa meter? 3.600 dibagi 9 ketemu 400, betul ya? Persegi. Ini untuk padi. Terus yang berikutnya, untuk nutrisi tulang terbagus Bapak Ibu adalah ikan. Ikan karena sudah tua, carilah ikan yang bersisik. Kenapa sih ikan bersisik itu penting Bapak Ibu? Begini loh. Bapak Ibu kan masih pemula. Kalau mau bisnis sesuatu, carilah bisnis yang pasti berhasil. Kenapa saya pilih gurami dan nila? Betul ya? Apa alasan saya? Ini ada alasan Bapak Ibu. Gurami dan nila itu Bapak Ibu, asalkan di dalam air, dia tetap hidup. Tidak dikasih makan, tetap hidup. Walaupun kepalanya besar, badannya krempeng. Loh, yang penting hidup kan. Loh serius. Kenapa kok saya katakan itu? 2 tarikan ini saya taruh di dalam kolam, itu yang penting hidup saja. Karena apa? Bapak Ibu tadi kan sudah punya 4.000 meter. Sudah dikurangi untuk sayur berapa? 60, ini untuk konsumsi harian loh ya. Kemudian 400 untuk padi.
jadi, berarti sudah dikurangi 500, berarti tinggal 3.500. Ini untuk operasionalnya. Tapi untuk membuat ini Bapak Ibu, ini sudah sumber airnya cuma 1 detik 2 liter. Ini non-stop? Air non-stop. Enggak apa-apa, yang penting ngalir dulu. Kalau air ini ngalir, bukan berarti itu kita jadikan andalan. Bapak Ibu nyiram dengan air bersih, dengan air kolam, bagus mana kira-kira tuh? Air kolam. Karena itu yang pertama satu, buat tandan utama Pak untuk keluarga, kelebihannya baru masuk ke kolam. Karena air ini adalah ad libitum, terus-menerus ada, maka kita tidak harus ikut standar. Kalau ikut standar saya di daerah yang tidak ada air sama sekali, yang cuma mengharapkan air hujan saja, kita harus buat kolam itu adalah 1/3 dari luas areal. Alasannya apa? Begini alasannya. Seandainya punya tanah tinggal 3.000, berarti harusnya buat kolam luas berapa? 1.000. Nah, 1.000 ini Bapak Ibu dalamnya minimal 2 meter. Kenapa kok harus minimal 2 meter? Karena airnya diambil masih ada ikannya. Supaya pada waktu panen itu ikannya masih hidup. Paham maksud saya ya? Siklus kita kan begini. Kalau begini ketemu berapa kubik air kita? 2.000 meter kubik. Tanah yang digarap ada luas berapa berarti? 2.000. Betul ya? 3.000 dikurangi 1.000. Kebutuhan air ini Bapak Ibu, Indonesia ini kemaraunya berapa bulan? 6 bulan kemarau, 6 bulan hujan, begitu ya? Berarti normalnya ini dikalikan 6. Dikalikan 30 hari. Berarti ketemu berapa? 2012 kali 30 ketemu berapa? 336. Ini kan 12.000. 36 nolnya tuh 234. Berarti 360.000 apa ini? Bukan, liter. Berarti ini corek, betul ya? Berarti kebutuhannya berapa? 360 meter kubik. Loh Pak, kenapa kok harus nyiapkan 2.000 meter kubik? Yang pertama, air itu juga meresap. Betul atau tidak? Yang kedua, ada penguapan. Nah, yang ketiga, pasti dipakai cuci tangan, nyuci alat, dan lain sebagainya. Ini untuk cadangannya. Sehingga apa? Lewat musim kemarau, air kita masih ada setengah. Sehingga ikan kita masih hidup. Karena apa Bapak Ibu? Ikan kalau tidak diberi makan full, lambat pertumbuhannya. Garansi saya hidup, cepat besar? Belum tentu. Paham maksud saya ya? Karena itu kolam ini kalau gurame dan nila tujuannya apa? Tanam sayur, ada limbah enggak? Ada limbah. Limbah sebagian dibuang ke kolam. Seandainya enggak mau buang ke kolam, nanti butuh ikan, butuh ayam dan sebagainya. Dari lahan yang ada kalau kita efektifkan cukup. Tapi tolong ya, jangan kepengen jualan ayam Bu ya. Ayamnya hanya untuk lansia. Terus yang kedua tolong, ketika di lansia Bapak Ibu enggak boleh membiarkan lansia duduk dan tidur setiap hari. Wajib bekerja. Kenapa wajib bekerja? Minimal 1 deh. Sayur yang dimasak itu di rolling. Ada yang bagian dapur, ada kebersihan, ada yang bagian lahan. Yang tukang panen telur, yang tukang ngasih makan itu dilibatkan semuanya. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya otaknya bekerja. Kita harus belajar ke Jepang. Kenapa sih para lansia masih dikerjakan? Supaya tidak pikun. Bisa dipahami? Mudah atau susah? Alhamdulillah. Ceritanya. Apa?
Enggak ada Pak, ini ngawur Pak ini Pak. Ada ya? Gitu ya. Ini kan ngawur aja ini. Bisa diterima Ibu? Oke, terima kasih. Ayo, mari yang ada yang lupa enggak? Oh, dilanjutkan sekalian ini. Oke, baik. Ini selesai masalah di sini nanti. Baik. Ini kan tinggal berapa berarti tanah kita Bapak Ibu? 2.000. Untuk sayur Bapak Ibu begini. Tolong gunakan sebagai penghasilan harian. Itu sayur yang 30 hari. Berapa banyak? 1.000 meter. Ini yang dijual keluar, bukan yang untuk konsumsi dalam. Saya yang paling gampang kayak kemarin konsepnya, buat untuk 1 RT. Buat, ini masih ada tetangganya enggak Bu? Masih ada. Begini loh, enaknya kalau lansia 1 Bapak Ibu. Ini bahasa halus. Tapi sedang, gimana? Enggak apa-apa. Ini bahasa halus sedang meminta-minta. Saya kasih tahu. Ketika ibu-ibunya, bapak-bapaknya dirawat di sini, lebih baik enggak kira-kira menurut Bapak Ibu? Baik. Yang saya maksud dengan teori marketing 1/4 itu di sini. Orang tuanya dilayani, dikasih makan dengan baik, betul atau tidak? Berapa orang tadi? 30. Berarti kalau 1/4, berarti dikali 4-nya ketemu berapa? Inilah pasar kita. 120 orang. Kenapa kok ini jadi pasar kita? Begini ceritanya. Ketika orang tua ini dilayani dengan baik, makan dengan sehat, hidup dengan sehat. Ketika ketemu anaknya pasti ngomong begini, kamu juga harus ikut makan yang sehat. Betul atau tidak? Anaknya langsung bilang, beli di mana? Loh aku di sini ngerja. Kamu harus beli. Itu adalah supporting dananya. Jadi penghasilan harian dari 1.000 meter ini berarti kita punya target market 120 keluarga. 120 orang, 120 keluarga. Kenapa satu ibu ini punya anak 2, punya keluarga lagi besan mertua begitu. Itu 1 jadi 4 Bapak Ibu. Sehingga apa? Ini adalah potensi. Tercover belum tentu. Tergantung pendekatan. Nah, tapi ini gedok tular itu disebut dengan permanent market. Setelah 1.000 meter untuk cover ini tidak cukup juga kok. Karena apa? Panennya 30 hari Bapak Ibu. Sehari berarti berapa? 30 meter persegi. Produksinya cuma 10 setiap hari 30 meter persegi. 30 meter persegi ini menghasilkan sawi, kangkung, bayam, anggap aja begitu ya, tanaman-tanaman praktis, tanaman-tanaman muda. Saya ngitung bayam deh, karena bayam itu kalau kangkung di kota itu tanggap level bawah, tapi kalau bayam level menengah. Saya ngitung bayam. Bayam itu dengan jarak 5 kali 5 cm. Sehingga apa? Kalau lebar bedengan itu adalah 80, berarti ke sini adalah 16 tanaman. Per meternya ada 20 tanaman. Sehingga dalam 1 meter kali 80 ketemu 320 tanaman. Tidak mungkin hidup semua. Paling hidup tinggal 200. 1 ikat 20 biji. Berarti ada 10 ikat. Saya minta maaf. Kalau ini di Jakarta ya nanti ya pasar ya. Sukabumi, pasarnya di Sukabumi kota. Pasar Jakarta kan. Kalau di Jakarta bayam 1.000 itu masih ada enggak? Berapa paling murah? 2.000. Nah, Bapak Ibu tolong nanti kalau di Jakarta jangan dijual 2.000. Jual 5.000. Organik kalau enggak gitu Bapak Ibu nanti enggak akan dipercaya. Ini organik murah, ini palsu, nanti takutnya ngambil di pinggir sungai. Loh ini serius. Terus yang kedua, kalau sudah kenal, sudah lama, jadikan member.
Jadikan member, kasih harga 2.000. Bilangnya 5.000, kalau jadi member 2.000. Ini saya cari trik bisnis Bapak Ibu. Sudah punya pelanggan 120, jadi member. Member setahun 500.000. Setahun belanja sayur. Ini saya kasih triknya. Nanti harganya harusnya kalau non-member 5.000, kalau sudah jadi member 2.000. Kali 360, ketemu berapa? 720. Kalau dia bayar member cuma 500.000. Uangnya untuk apa? Untuk modalnya ngerjakan ini. Dan saya jamin, tidak mungkin cuma belanja ini. Betul atau tidak? Belanja lainnya enggak kira-kira? Sehingga apa? Biayanya awal sudah langsung closing. Ya boleh. Nanti bukan cabang Pak, nyebutnya mitra. Mitra BSM. Nanti Bapak Ibu akan tercover di koperasi besar, itu jadi koperasi teman sejati. Itu jadi brandingnya Bapak Ibu semua. Tugasnya kita bagi sama-sama. Bapak Ibu menanam, memproduksi, saya dengan teman-teman yang lain, saya tak ngemis Bapak Ibu ke oligarki. Supaya kita tidak dibunuh nomor 1. Supaya nomor 2 kita support mereka. Percayalah kok. Yang punya uang itu juga bingung ngatur uangnya Bapak Ibu. Betul atau tidak Pak? Itu loh dititip-titipkan kemana-mana itu loh. Banyak yang hilang. Dan saya minta tolong kita bisa bekerja sama dengan mereka. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, ketika buat sistem kayak gini, Bapak Ibu punya permanen market. Tapi siap-siap, kalau sudah ini dijalankan, dipromosikan, antri. Tolong Bu ya, nanti semangat awal kan semangat, karena kan masih belum buat. Loh serius Pak, ngelayani 30 orang setiap hari, itu kayak orang punya hajat. Betul atau tidak kira-kira? Repotnya dari pagi sampai malam itu, enggak berhenti. Bapak Ibu gini aja loh pelatihan, kita prepare jam 2 pagi loh Bapak Ibu. Betul atau tidak ya tadi? Ada yang sudah bangun pagi enggak? Sudah di dapur, sudah umek enggak itu? Sudah. Karena apa? Karena kita start pagi. Ya kalau itu kan bukan pelatihan, jadi kan jamnya kan bisa molor kan. Enggak masalah. Jadi ini yang harus kita buat untuk penghasilan harian. Kita target kita cuma 2.000 deh, karena di Jakarta. Per ikat. 1 meter keluar berapa ikat? 10. 10 kali 2.000. Ketemu berapa? 20. Sehari berapa meter? Ketemu berapa? 1 bulan? 18 juta. Sudah cukup untuk operasional? Ini untuk operasionalnya saja. Yang gaji karyawan, selesai dulu. Minimal 1, lahannya ini tergarap. Nah, terus yang kedua, yang lain-lain itu tinggal bonus. Seandainya untuk detok. Detok program nginep di situ 1 minggu. Anggap biaya 1 minggu 3 juta. Nah itu Bapak Ibu buat programnya. Usahakan 1, semua yang dimakan oleh pasien adalah yang diproduksi di sini. Ayam bisa. Ini kita garap cuma 1.000 meter, berarti masih sisa berapa? 1.000 meter. Tolong pelihara ayam. Ayamnya tidak perlu banyak-banyak. Nanti kalau ayamnya terlalu banyak, bingung pakannya. Betul ya? Ayam hanya cover untuk kebutuhan intern. Berarti setiap hari saya cuma butuh telur 30. Nah, ya goal kita 30 ini aja, telur. Ayam kalau boleh tiap minggu 30. Sudah, 30 ayam, 30 telur. Berarti berapa induk yang kita pelihara? Yang kita hitung ininya aja. Berapa ini di sini? 30 dibagi berapa? 4. Ketemu berapa ekor? Berapa induk? 10 lah. 10 plus 1 cukup enggak untuk ini? Cukup. Orang tua Bapak Ibu bangun pagi-pagi, ayo tugas ngasih makan ayam. Bahagia. Tugas ngasih makan ikan, bahagia. Yang laki-laki tugas mancing ikan,
bahagia. Loh, enggak apa-apa. Loh, gini loh. Orang di masa tua kita persiapkan dia masuk surga. Nanti bilangi, siapa tahu nanti di surga ditaruh di bagian mancing. Aduh, waktu sudah habis ya. Tidak apa-apa, Bapak Ibu, kita makan siang dulu ya, sambil iso mage. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.